Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Apa kabar ayah bunda? Nah, kita mulai pembelajaran untuk hari ini ya. Sebelum kita mulai, yuk kita patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa cuci tangan di air yang mengalir. Nah, sekarang kita masuk pembelajaran tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 2. Nah, kita siapkan peralatan tulisnya ya. Apakah kamu punya hewan peliharaan, anak-anak? Apa yang harus kita lakukan nih, anak-anak, terhadap hewan peliharaan kita? Nah, sekarang kita dengerin nih cerita dari Dayu dan si Mungil. Simak ibu guru ya. Sudah sejak lama Dayu ingin punya hewan peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar, kata ibu. Dayu bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab, kata ibu. Nah, sekarang Dayu sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore, kucing belang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberi namanya si Mungil sesuai dengan tubuhnya yang mungil. Benar kata ibu, ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu si Mungil menjadi tidak terurus nih anak-anak. Setiap hari Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si Mungil. Dayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si Mungil. Ibu juga meminta nih Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si Mungil. Dayu pun juga menjalankan dengan senang hati. Ia sayang pada si Mungil. Dayu tahu ia harus memberi hak si Mungil untuk hidup terurus, nyaman dan senang tinggal bersama Dayu. Ibu memberi Dayu hak memelihara hewan. Dayu pun harus menjalankan kewajiban untuk mengurus kebutuhan si Mungil. Nah, ketika kita mempunyai hewan ya anak-anak, peliharaan kita itu wajib merawatnya. Ketika kita merawatnya dengan baik akan membuat hewan peliharaan kita sehat. Misalkan nih anak-anak punya hewan peliharaan, kita harus memberi makan, membersihkan, memberinya tempat yang bersih, mengobati jika sakit, dan menyayangi. Bayangkan jika hewan peliharaan kita itu kotor, pasti akan mengganggu lingkungan nih anak-anak. Nah, anak-anak sudah tahu ya hak dan kewajiban kita. Nah, sekarang hak kewajiban kita terhadap hewan nih. Kewajibannya apa ya? Dampaknya juga apa? Nanti bisa dibantu sama kedua orang tuamu di rumah. Nah, tadi setelah kita sudah tahu hak dan kewajiban tentang memelihara hewan, sekarang ibu akan jelasin nih mozaik berikut. Nah, lihat nih anak-anak gambarnya yang ada dilihat itu bisa gambar burung cendrawasih ya. Nah, mozaik itu apa sih Bu Rahma? Nah, mozaik itu merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi
Mozaik ini menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong-potong atau utuh, misalkan biji-bijian. Nah, lalu teknik membuatnya dengan ditempel lem pada bidang datar. Bahan-bahan yang bisa digunakan untuk mozaik adalah kertas tebal, daun, biji-bijian, kepingan kaca, pecahan keramik, dan banyak lagi deh anak-anak. Bisa juga kalian nanti di tempat manik-manik kalian juga bisa lihat tuh ada apa aja yang bisa bagus untuk kamu tempelkan pada gambarmu nanti. Nah, pada umumnya mozaik ini tidak diwarnai. Membuat mozaik adalah mengkreasikan komposisi warna dari bahan-bahan yang ditempel. Nah, sekarang kamu bisa berkreasi membuat mozaik bertema hewan dari biji-bijian. Ibu kasih tahu langkah-langkahnya ya. Nah, anak-anak di rumah bisa mempersiapkan bahan-bahannya nih. Dari yang pertama, biji-bijian, misalnya kacang hijau, kacang kedelai, kacang hitam, dan kacang-kacang lainnya yang berukuran hampir sama. Lalu yang kedua, kertas A4. Lalu yang ketiga, lem. Dan jangan lupa sebelum itu kita gambar dulu tuh sketsanya kita, baru ditempel. Lalu alatnya itu ada inset, pensil, dan kuas. Ya, nanti ikuti langkah-langkah Bu Rahma ya. Langkah yang pertama, pembuatannya adalah gambar pola seekor hewan di kertas gambar A4. Nah, yang kedua, berilah lem pada bidang gambar. Bisa dilihat ya anak-anak. Nah, nomor 3, tempelkan biji-bijian dengan rapi menggunakan pinset ya anak-anak. Jadi pas kita atur rapi dan sesuai dengan gambar. Yang keempat, perhatikan komposisinya, warnanya. Jadi kita bisa lihat nih warnanya dan biji-bijian yang kita butuhkan, kita susun dengan rapi ya anak-anak ya. Nah, setelah itu selesai deh, hasilnya pasti cantik. Selamat mengerjakan ya anak-anak ya.